beserta ibunya, gitu kan ya. Nah, ketika ada yang diberi kehidupan, dia bukan Tuhan. Yesus diberi kehidupan, maka dia bukan Tuhan. Yang mematikan itu Tuhan. Ketika Yesus dimatikan, dia bukan Tuhan, ya. Dan Allah sebagai pelindung, ya, bukan memohon perlindungan, bukan yang diberi perlindungan. Di dalam kitab Anda dijelaskan bahwa ketika Yesus ketakutan diberi kekuatan oleh malaikat. Apakah Tuhan minta perlindungan kepada ciptaannya? Tidak masuk akal, gugur lagi konsepnya, Bu. Ya, gugur lagi konsepnya di situ. Lalu bahwa tadi masalah pencipta jelas ya, masalahnya tadi ayat-ayat Al-Qur'an sudah banyak dibahas. Nah, siapa? Betul, di surah tadi dikatakan Allah itu yang membangkitkan seluruh manusia dari alam kubur. Ya memang Yesus pun dibangkitkan. Bisa dijelaskan ada salah satunya di KPR 3:26. Karena di ayat 13-nya dikatakan sebagai hamba Allah dan juga Tuhan Allah yang membangkitkan Yesus. Dia dibangkitkan. Jadi Tuhan itu yang membangkitkan, bukan yang dibangkitkan. Ini konsepnya udah gugur lagi nih. Tidak sesuai dengan kemahakuasaan Tuhan. Nah, ini banyak sekali konsep yang gugur. Lagi-lagi tadi betul sudah dikatakan ya, namanya juga masalah mengampuni dosa. Justru ajaran Yesus itu sendiri ya, ajaran Yesus bahwa dia mengatakan jika engkau mengampuni dosa seseorang, dosanya diampuni. Jika engkau menetapkan dosa orang itu ada, dosanya tetap ada. Itu hebat lagi. Ajaran Yesus bisa menentukan diampuni dan tetap ada dosanya. Satu lagi poinnya adalah ketika dia menjadi hakim. Ya, ketika dia menjadi hakim, ingat di dalam Yohanes 5 di kitab Ibu dikatakan ya, bukan hanya Yesus, bahwa pengikut-pengikut Musa di situ, Musalah yang akan mendakwa. Bukan hanya Yesus. Yesus di situ bilang, pengikut Musa, Musa yang akan mendakwa pengikutnya. Silakan baca aja Yohanes 5:45. Jelas di situ. Artinya Yesus itu bukan mutlak sebagai hakim. Nah, kalau tadi mengatakan sebagai hakim itu ketika di bumi turunnya kedua kali mengatur peradaban manusia sehingga semua manusia itu berada dalam keadilan. Hukum Tuhan yang dibawa. Bukan dia sebagai hakim sesungguhnya. Dia penerima amanah gitu. Ya, jelas tadi. Dan Bu Uti jangan salah paham, jangan kau perkosa perkataan Yesus. Karena Yesus bilang mengenai hari kiamat hanya Bapa saja yang tahu. Yesus mengaku tidak tahu hari kiamat. Bahkan dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku mengerjakan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Aku tidak mengikuti kehendakku sendiri. Yohanes 5:30 sangat jelas. Dia bukan Tuhan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekarang waktu saya ya. Baik, sekarang saya ranah pembuktian tentang klaim ya. Dan saya akan membawakan literatur dalil dari Al-Quranul Karim. Semua klaim saya dan Ustadz Alif dan Tristan terjuantahkan dalam satu surah ya. Dalam satu surah Al-Baqarah ayat ke-255. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa syi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Saya bacakan artinya. Ini ya. Tuhan yang bernama Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Itu poin pertama ya. Itu dia konsep tauhid yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Ini masuk ke ranah apa? Dia yang mengurus, dia yang menjaga, dia yang memiliki. Itu masuk ke dalam Rabbul Alamin. Kemudian tidak mengantuk apalagi tidur. Ingat, mengantuk saja tidak, apalagi tidur, apalagi mati. Maka Tuhan itu mematikan, menghidupkan, bukan dimatikan dan dihidupkan. Kemudian tidak tidur di atas kapal ya. Mohon maaf, Yesus tidur di atas kapal dan itu tidak berlaku bagi Tuhan. Perspektif dalam Islam, saya nggak tahu apakah Tuhan secara umum itu bisa tidur atau mati ya. Itu nanti kita bahas. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Kalau kita lihat merujuk kepada Yesus, Yesus tidak berkuasa di bumi. Bukti dia tidak berkuasa kita rujuk ke dalam Yohanes pasal ke-5 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa melainkan semua kehendak Bapa. Yesus yang mengakui ya. Saya akan bacakan dalilnya ya. Saya akan buktikan, komparasikan apakah betul Yesus sesuai dengan kriteria ketuhanan. Mari kita bahas. Yesus katanya berkuasa, mari kita buktikan.
Kita tanya Yesus. Yohanes pasal kelima nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Diri Yesus tidak mampu berbuat apa-apa. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Tuhan sang pencipta alam itu haruslah mengikuti kehendaknya sendiri, bukan mengikuti kehendak Tuhan lainnya. Nah, kalau kita rujuk kepada Allah, miliknya apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya. Maka Yesus bergantung kepada Bapa, dan Tuhan kami tidak bergantung kepada Tuhan lain. Ini perbedaannya juga ya. Kemudian tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya. Ketika Yesus menghidupkan Lazarus, apa yang dikatakan? Dia meminta kepada Bapa, sebagaimana Elia atau nabi-nabi Bani Israel juga mampu menghidupkan manusia. Berarti mereka bukan Tuhan kalau hanya sekedar menghidupkan. Ingat, Tuhan itu menghidupkan dan mematikan, bukan dihidupkan dan dimatikan ya. Yesus dimatikan oleh makhluknya, dihidupkan kembali oleh Bapa. Dalilnya di mana? Yesus dihidupkan kembali oleh Bapa ketika mati 3 hari itu. Dalilnya ada di dalam kitab Kalian, yaitu saya bacakan ya, pakai dalil ya. Oke, saya akan bacakan dalilnya. Bentar. Oke, mohon maaf, saya akan bacakan dalil. Oke, sorry, tentang mengampuni tadi, tentang Yesus dibangkitkan oleh Bapa, itu ada dalam Kisah Para Rasul ketika dia ketiga hari Bapa yang menghidupkannya, bukan dia hidup sendiri atau bangkit sendiri. Nanti saya tunjukkan dalilnya. Sorry, saya kehilangan dalilnya barusan. Harum, sini HP-nya Rum, di situ dalil Ibu Rum. Astagfirullah, diambil handphonenya sama anakku. Di KPR 326 juga ada itu nih. Iya, si Arum ini Ibu belum selesai, udah larikan. Pertanyaan Bu Hos. Ya, Kisah Para Rasul pasal. Bentar. Tuhan itu mematikan dan dihidupkan, bukan dimatikan dan dihidupkan. Kisah Para Rasul pasal 3:15. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup kita telah kamu bunuh, tetapi ingat, dia dimatikan, dia dibunuh, itu bukan Tuhan, tetapi Allah telah membangkitkan dia. Dia dibangkitkan, dibunuh oleh makhluknya, dibangkitkan oleh Tuhan. Tuhan yang sesungguhnya mematikan dan menghidupkan. Dari mana Unirifa tahu? Begitulah Tuhannya Bani Israel ketika berkata dalam kitab Ulangan pasal 32 nomor 39. Lihatlah sekarang, akulah Tuhan. Lihatlah sekarang bahwa akulah Dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Yesus, dia dimatikan makhluknya, kemudian dia dihidupkan Bapanya. Dia diremukkan makhluknya, dia disembuhkan kembali, nggak tahu entah siapa. Nah, itu definisi Tuhan kurang di situ ya. Kemudian hakim di surga tadi. Siapa bilang Pak Armi bahwa murid-murid Yesus itu hanya hakim di dunia? Anda baca kitabnya ya, dalilnya ya, bahwa murid akan duduk di surga setelah hari kebangkitan nanti, kemudian menghakimi bersama dengan Yesus. Aduh, dalilnya hilang lagi. Dan saya buktikan, bukan hanya di dunia Yesus tidak berkuasa, di surga pun Yesus tidak berkuasa. Matius pasal 20 nomor 23. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang yang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Yesus tidak berhak. Bagaimana mungkin Tuhan tidak punya hak? Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah ayat Al-Kursi saya katakan tadi bahwa Allah pemilik segala sesuatu. Yesus tidak berhak memberikan tempat duduk seseorang di surga. Bagaimana mungkin itu dikatakan dia berkuasa di dunia dan juga di surga? Terima kasih. Kalian sudah masuk ke ranah kitab saya, makanya saya juga akan masuk ke ranah kitab kalian. Pembuktian. Tante Uti, silakan. Bu Uti ini nggak sabaran bener kalau diskusi Bu Uti. Tante Uti nggak sabaran. Saya tadi larang kalian masuk ke lompat pagar dulu karena kita harus elaborasi kitab masing-masing. Tapi ketika kalian sudah masuk ke ranah Al-Quran saya, terus kami akan diam. Ya, jadi Tante itu ada manfaatnya di sini, saya biarkan. Sebenarnya tidak ada masalah di situ. Panjang jangan dipotong ya. Asal bawa dalil, jangan nyerocos nggak jelas. Saya kan bawa dalil, saya pun belum selesai. Nah, saya mau mengajukan dulu kepada Tante Uti, terserah ya mau apa, Pak Armi Yesus dan Pak Martin atau Tante Uti, sepakati dulu, bisakah Tuhan itu dimatikan
Bukan? Sepakati itu dulu. Apakah Tuhan diberi kuasa? Apakah Tuhan tidak mengetahui? Sepakati itu dulu. Kalau menurut kalian Tuhan sudah seperti itu, maka kita selesai diskusinya. Bagi kami, Tuhan itu mematikan dan menghidupkan, bukan dimatikan dan dihidupkan. Tuhan pemilik segala-galanya, bukan diberi kuasa. Tuhan itu, ya satu lagi ya, dia adalah bukan makhluk, tetapi yang menciptakan. Itu kita sepakati dulu. Kalau kalian sepakat, mari kita pembuktian. Yesus masuk tidak kriteria itu. Ya, kita sepakati. Ayo, angkat mosi Pak Bang Sitepu. Tolong kita kerucutkan mosi apa kriteria Tuhan yang kita sepakati bersama. Bang Martin juga, Tante Uti juga. Itu kita lakukan pembuktiannya nanti ya. Jadi pencipta yang tidak diciptakan, maha hidup tidak bisa mati, dan juga berkuasa. 3 itu saja sudah cukup bagi saya. Silakan kalian sepakati atau tidak. Bu Uni, saya nitip pertanyaan, boleh? Host, satu aja. Bagaimana Yesus menciptakan langit dan bumi dan manusia? Silakan. Nanti, jangan. Ini time-nya. No. Itu time-nya Kristen dulu. Kristen, teman-teman Kristen, mohon kita sepakati dulu kriteria Tuhan itu tadi. Kalau Pak Bang Army Yesus tadi sudah sampaikan, itu masih bias. Karena makhluk-makhluk lain pun juga seperti itu, mengampuni, menjadi hakim. Saya sudah Uni, begini, tadi pernyataan saya pun udah disepakati, ya tinggal kita kasih bedak-bedak dikit aja. Siap. Kasih waktu lah. Sekarang kita lanjut ke pembuktian. Apakah betul? Ya, silakan Pak Sitepu, 3 menit ya. Buktikan Yesus menciptakan langit Jangan dan lari, bumi dan tunggu. manusia. Silakan. Jangan lari dari 3. Jangan lari Oke, dari saya host, diam. Saya host. Saya bicara sebagai host, bukan narasumber. Saya mau kita sepakati kriteria Tuhan bersama-sama dulu. Saya punya 3 saja kriteria. Kalian nanti tambahkan pun boleh. Pertama, dia adalah pencipta segala alam, pemilik segala alam, dan dia tidak diciptakan. Sepakat atau tidak? Semua narasumber saya. Sepakat atau tidak? Pencipta yang tidak diciptakan. Pak Armi di mute. Oke. Bukan, ini kita secara oke, kalau begitu Tante Uti ajukan. Bukan mengarahkan, saya mengajak sepakat atau tidak sepakat. Berarti Tante Uti tidak sepakat bahwa Tuhan itu pencipta yang saya moderator. Ini room saya, Tante bikin room sendiri kalau Tante tidak sepakat. Saya tidak mau asumsi di sini. Saya mau kita sepakati atau tidak bahwa Tuhan itu pencipta yang tidak diciptakan. Kapan datanya sepakat? Sudah sepakat. Sudah sepakat kan? Tante Uti sepakat. Tinggal jawab sepakat atau tidak. Saya moderator ini. Tante sepakat atau tidak? Diam. Sepakat. Baik, Pak Martin sepakat bahwa Tuhan itu pencipta yang tidak diciptakan? Pak Ardi, Pak Sitepu, mute dulu. Ada musik tempat Anda. Sepakat Anda, Pak Martin? Mute dulu, Pak Sitepu. Pak Martin, Anda sepakat bahwa Tuhan itu pencipta yang tidak diciptakan? Saya tidak mau debat kusir di rumah saya. Sepakat ya? Oke, 1 kriteria bahwa Tuhan adalah pencipta yang tidak diciptakan. 1 kriteria dulu. Yang kedua, Tuhan itu pemilik segala-galanya dan penguasa. Sepakat narasumberku semuanya? Sudah Rifa, udah sepakat. Jangan Kalau Tante diam, kalau Tante sepakat tinggal bilang sepakat. Ini di room saya moderator. Saya tidak mau di sini asumsi. Saya tidak mau di sini debat kusir. Debat perang ayat itu tidak penting bagi saya. Saya mau kita di sini secara umum. Karena yang di bawah yang nonton itu bukan orang-orang Islam semua dan bukan orang Kristen semua. Tentang Tuhan saya, jadi kami harus memberi jawaban dong. Nanti Tante sudah masuk ke ranah kami. Kami pun sudah Tante Uti, saya tidak suka debat seperti ini Tante. Saya mau kita akademis. Sepakat, oke, bahwa Tuhan itu penguasa. Yang ketiga adalah Tuhan mematikan dan menghidupkan. Betul Pak Armi? Ya betul. Ada lagi tambahan dari Pak Armi, silakan. Saya catat 3 ini. Saya cuma itu aja, menambahkan Tuhan itu adalah Dia yang awal dan yang akhir. Oke, yang awal dan akhir. Mantap. Tambahkan ya. Iya. Silakan. Bang Martin, ada tambahan dari kriteria Tuhan yang kita sepakat ini. Saya tadi ajak kalian definisikan Tuhan itu untuk menyepakati semua definisi kita. Tadi masih ambigu antara Bang Armi dengan Bang Martin, karena Bang Armi mengatakan yang jadi hakim. Saya bisa tunjukkan dalilnya bahwa murid-murid Yesus jadi hakim di surga juga. Itu kita akan bantah nanti. Nah, menjelaskan bahwa ini ya, nanti bukan untuk berdebat. Bukan, kita universal. Di sini konteksnya universal, bukan tentang Kristen, bukan tentang Islam. Kita universal definisi Tuhan. Maka kita buktikan dengan dalil kita. Izin, saya masih moderator di sini. Di sini room saya, room akademis. Kalau kalian mau asumsi pribadi, asumsi liar di sini, silakan get out dari room saya.
Simple. Nah, saya ajukan mosi di mana kita sepakati secara universal Tuhan itu pencipta yang tidak diciptakan. Kalian sepakat. Penguasa seluruh alam. Kita sepakat. Yang ketiga, Tuhan itu mematikan dan menghidupkan. Kita sepakat. Yang ketiga, dia awal dan akhir. Kita sepakat. Ada 4 tadi. Maka 4 ini kita buktikan kepada entitas yang kita katakan Tuhan. Saya buktikan kepada Allah, kalian buktikan kepada Yesus. Iya. Begitu, sesimpel itu. 4. Ada lagi tambahannya? Kalau tidak saya close ini 4 ini. 4 ini saya tutup. Oke, mari kita buktikan 4 ini kriteria Tuhan. By dalil, by faktual. Tidak setara dengan apapun. Tidak setara. Kalau memang Pak, boleh nambah. Pak Armi sepakat bahwa Tuhan tidak setara dengan apapun? Ya, betul. Bisa disepakati. Oke. Pak Martin, Tuhan tidak setara dengan apapun? Yang tadi kriteria yang keempat itu apa tadi, Ibu? Awal dan akhir. Awal dan akhir. Oh iya. Ini masih saya sebagai moderator meluruskan mosi jalannya diskusi ini. Saya tidak mau di sini debat kusir ya. Kalau debat kusir, get out from my room. Pak Martin tidak setara dengan apapun Tuhan, Anda sepakat? Pak Martin? Maksudnya bagaimana, Pak Bu? Armi, kalau masih ada musik tolong di mute dulu karena saya live-kan di YouTube, saya takut ada copyright. Tante Uci sepakat bahwa Tuhan itu tidak setara dengan apapun dan dia awal dan akhir. Sepakat ya? Tentu sepakat. Oke. Baik, ada 5 kriteria Tuhan yang kita harus buktikan di sini. Umat Islam buktikan sesuai dengan dalil dan faktual dalam kitab kita. Kalian Kristen buktikan bahwa Yesus memenuhi kriteria ini. Baru kita jalan diskusi. Kalau tidak, saya tidak mau terima debat kusir di sini. Baik. Sekarang waktunya teman-teman Kristen. Baik, saya ulangi, Pak Sitepu. Dia apa ya? Ntar. Dia mematikan dan menghidupkan. Bukan hanya tertentu ya, segala sesuatu, penguasa segala sesuatu, pengurus, pemilik, ya, oke. Kemudian yang ketiga adalah dia, oke, mana tadi itu, menciptakan, tidak diciptakan, penguasa, pengurus, menghidupkan dan mematikan, menghidupkan, Alfa dan Omega. mematikan, alfa, Awal omega dan atau awal akhir. Oke. Jadi terakhir Kemudian yang terakhir tidak setara dengan apapun. tidak setara dengan apapun. Mari ini yang baru ini masuk ke ranah diskusi ya. Kalau cuma perang-perang ayat, perang dalil itu jangan berhadapan dengan saya lagi, sudah muak saya ya. Baik. Kita masuk ke dalam 5 kriteria Tuhan di mana pihak Kristen dan pihak Muslim akan membuktikannya by dalil, by faktual. Teman-teman yang menonton Room Unirifa ingin diskusi yang akademis, bukan debat kusir perang ayat, adu Tuhan apalagi sambung Tuhan. Tidak. Kita sepakati secara bersama, kita sudah memiliki definisi tentang Tuhan. Mari kita buktikan apakah Allah Subhanahu wa taala masuk kriteria ini sehingga layak dijadikan disembah sebagai entitas yang disebut dengan Tuhan, atau Yesuskah yang masuk kriteria ini. Kita by dalil, by faktual, dalil akli, dalil nakli. Silakan lakukan dalil secara dalil tertulis, dalil secara akal sehat, gunakan di sini. Inilah baru kita maju diskusi secara sistematis. Baik. Sekarang pihak Kristen 3 menit per orang untuk membuktikan 5 syarat kriteria Tuhan yang kita sepakati bersama. Jangan lari, jangan kabur, jangan memelintir. Kita akan kaji bersama-sama dalil akli dan dalil nakli yang dibawa. Silakan Pak Sitepu 3 menit, Pak Martin 3 menit, kemudian Uti Watimena 3 menit. Dimulai dari sekarang, mulai dari Pak Sitepu. Silakan. Ya, yang tadi adalah yang pertama adalah pencipta, ya. Pencipta. Nah, di situ dikatakan bahwa Yesus jelas adalah pencipta. Contoh yang sederhana saja, ya, yang sering dipakai orang-orang Katolik pada umumnya, karena itu tidak ada di kitab kami karena mereka menggunakan kitab yang berbeda, ya, ada penambahan.
Di situ Yesus, seperti saya jelaskan tadi, Yesus membentuk burung dari tanah liat dan mengembuskan nafasnya. Jadilah burung. Nah, itu adalah salah satu contoh Yesus adalah pencipta. Ya, lalu adalah penguasa. Saya sudah jelaskan tadi Yesus adalah penguasa ketika dia menyeberangi Danau Galilea tadi. Ya, dia cuma mengangkat tangan saja lalu berkata angin redalah, ya di situ angin reda. Jadi di situ membuktikan bahwa dia memiliki kuasa atas segala yang ada di alam ini. Nah, lalu contoh sederhananya lagi, itu saya lupa ayatnya di mana. Ketika Yesus berjalan sama murid-muridnya, Yesus menemukan pohon ara yang tidak berbuah. Lalu di situ Yesus mengutuk pohon itu, lalu pohon itu langsung layu dan tidak berbuah sampai mati pada akhirnya. Di situ juga menunjukkan bahwa Yesus memiliki kuasa atas alam ini. Nah, lalu adalah yang ketiga, menghidupkan. Nah, menghidupkan tadi Uni sempat memberikan contoh Yesus waktu disalib itu, ini saya klaim ya. Saya klaim dalam artian tolong harus diingat bahwa di situ contoh maksudnya adalah berbeda dalam artian ketika Yesus mati, Yesus menyerahkan nyawanya kepada Allah, ya. Ya Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Nah, itu Yesus sebagai manusianya. Nah, dan di situ juga dia menyerahkan nyawanya. Dia menyerahkan. Artinya apa? Dia memberikan hidupnya mati. Dan juga di situ dia bangkit kok. Bangkit dia. Bangkit juga atas izin izin Tuhan dan atas izin Bapa, karena Yesus dan Bapa adalah satu. Gitu. Dan Yesus juga berkata bahwa kepada murid-muridnya di kitab Yohanes itu, saya lupa ayatnya di mana. Ya Bapa tunjukkan ya Tuhan tunjukkanlah kepada kami Bapa itu. Nah, kata Yesus, selama ini aku telah bersama-sama dengan engkau. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, di situ Yesus mengklaim dirinya sebagai dia adalah Bapa dan dia adalah satu. Nah, lalu adalah tentang Alfa dan Omega. Nah, Yesus mengklaim dirinya juga sebagai Alfa dan Omega, yaitu di dalam Yohanes 5 ayat 58. Dikatakan Yesus sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Ya, sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Dan juga di dalam Wahyu pasal 1 ayat 17. Dan di Perjanjian Lama pun juga dikatakan di dalam kitab Yesaya 44 ayat 6. Nah, lalu yang klaim terakhir itu adalah tidak setara. Nah, tidak setara. Ya betul, Yesus memang tidak dapat disamakan dengan manusia karena Yesus tidak berdosa. Dia tidak pernah melakukan dosa karena dia adalah makhluk yang suci. Di dalam Al-Quran juga di surat Maryam kan dikatakan Isa adalah laki-laki yang suci. Jadi dia tidak dapat disetarakan dengan manusia manapun karena dia tidak berbuat dosa. Karena pada umumnya manusia adalah manusia memiliki dosa. Sejak dia dilahirkan dari dunia ini sampai dia mati pun dia tetap berdosa begitu. Cuma Yesus lah yang tidak bisa disetarakan dengan manusia karena dia tidak berdosa. Ya itu aja, simple. Terima kasih. Mana hostnya nih? Sambung aja Bu Uti mungkin. Sambung aja, Bu Uti lanjut aja. Sama yang terakhir. Jadi gini ya, Riva menetapkan, jadi istilahnya ini jawaban kami harus diarahkan menurut apa yang dimau, karena sudah diarahkan ya, mengatakan sepakat-sepakat. Kan yang perlu Anda ketahui, kami menyembah Allah yang Tritunggal. Jadi kalau Anda menyepakati semuanya ya boleh ya. Tetap kami bisa menyepakati itu, tetapi dalam konteks kami yang Allah Tritunggal. Ya, ketika dikatakan saya juga harus punya hak yang sama. Saya harus juga mempertanyakan, Pak Alif juga harus menjawab ya. Tadi kan sudah dijawab nanti semua belum di tataran tanya jawab, masih saling menyanggah. Ini sesi saya moderator. Saya bicara sebagai moderator bukan narasumber. Ingat, ini room saya bentuk konsepnya adalah akademis, bukan perang ayat apalagi adu Tuhan. Di sini kita punya kesepakatan tentang definisi Tuhan secara universal, kita pembuktian. Jangan kalau Tante tidak nyaman dengan metode saya, enggak apa-apa. Saya izinkan Tante untuk pergi dari sini. Izinkan, serius. Karena saya lebih berharap orang-orang yang akademis. Kalau Tante sepakat, silakan duduk di sini.
saya mau sekarang waktu saya kenapa nggak dikasih akademisnya di Tante, mana? barusan itu curhat. Langsung saja ke substansi, materi langsung. Silakan. Saya di sini adalah Silakan, host. ini ya. Silakan Bote, jangan curhat lagi. Kita sepakat, ya. Dengar, kita sepakat bahwa Allah itu menciptakan, ya. Tuhan kita itu menciptakan. Nah, sekarang Siap. saya udah mengatakan, ya, di dalam Yohanes 1 ayat 3, ya, dari dia ini ya, dari sebentar ya kita baca ya. Ya, saya jangan ini nih ya, kita baca ya. Kalau dikatakan menciptakan, ya, dari dialah telah diciptakan. Sebentar saya buka. Ini harus dari dua arah dong. Jadi jangan kalau kepada kami saja artinya Anda ini. Ya, ini secara edukatif, secara substantif harus dua arah. Sekarang saya boleh bertanya juga, ya. Ya, Silahkan. sekarang gini ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang dijadikan. Nah, ya kan? Lalu ketika dikatakan Allah itu menciptakan bukan diciptakan. Nah, ini yang saya bilang framing. Alkitab sama sekali tidak mengatakan bahwa Yesus itu diciptakan. Alkitab menyatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia, bukan menciptakan manusia. Nah, inilah yang ingin saya bantah. Anda mengatakan ini tidak edukatif. Nah, sekarang saya sudah buktikan. Ya, dikatakan di sini bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia, Sang Firman itu yang menjadikan. Lalu satu lagi, Dia tidak diciptakan. Nah, sekarang saya balik ke Anda, tunjukkan kepada saya di mana Allah menciptakan langit dan bumi pada saat abad ke-7, ya. Karena pada saat Al-Quran itu sudah ada pada abad ke-7, sedangkan bumi dan langit ini sudah ada. Nah, setelah itu saya mau bertanya, kalau misalnya kitab Kejadian ini tidak ada, dari mana Allah mengatakan menceritakan tentang Adam dan Hawa? Tentang siapa lagi? Tentang kejadian bumi. Itu harus Anda buktikan juga ketika Anda mengatakan Allah menciptakan apa yang sudah diciptakan oleh Allah. Ya, karena Allah baru ada dikenalkan Pembuktian abad ke-7. Tante, sorry. Ya. Fokus Ya, ke bentar, pembuktian ini dalil. Ini ini maksud buktikan saya. bahwa Jangan Yesus takut. masuk Inilah, kriteria yang 5 itu. Udah, itu Nanti kan baru ada satu, sesi. ya. Tante belum sesi Allah, bertanya. yes, ya, dikatakan Tante dia sudah menciptakan. nyebrang. Buktikan. Iya, Saya tidak mau dia debat menciptakan. kusir. Kalau mau debat kusir, Ya. silakan cari room lain. Kita masuk di tataran ini memang pembuktian. mengarahkan. Mau Oh mendengarkan. iya, jelas. Ya, Memang iya, saya inginkan udah. diskusi seperti yang saya mau karena ini room saya. Saya tidak mau asumsi pribadi. Kita mengarahkan ya, jawaban diarahkan. Kalau sesuai Tante yang tidak dia mau. sepakat, bilang Ya. tidak sepakat. Sesimpel itu. Pernyataan mengenai Isa Al-Masih saya mau jawab. Tante mau masih lanjut diskusi atau saya ganti Ya, dengan kan? Kristen lain? Mau Ya, lanjut itu diskusi? artinya Anda curang. Ini andanya bom-bom curang. Tidak ini. masalah, tidak masalah. Ini room saya. Ya, mau lanjut silakan. Terima kasih. Saya kita elaborasi dulu tentang ketuhanan dalil kitab suci kita, ya. Bukannya saya tidak takut ditanya. Kalian bahkan saya punya room di mana kalian boleh bertanya sepuas hati di sini ya. Mohon maaf, bukan pertanyaan Tante Uti yang saya sudah debat dengan Tante Uti bertahun-tahun. Jadi saya tahu pola dia. Saya tidak bisa membiarkan orang di sini debat kusir sabung Tuhan. Tidak perlu, tidak butuh saya di sini. Saya butuh edukasi. Baik. Tadi kita sudah sepakati 5 kriteria. Umat Islam dan Kristen harus buktikan. Pertama, Kristen harus buktikan. Ini merujuk kepada Yesus. Apakah Yesus mengikuti kriteria ini? Mari kita buktikan by dalil, by faktual. Begitu juga dengan umat Islam, by dalil, by faktual, akal dan juga secara dalil. Ya, oke. Saya lanjut. Pihak Kristen sudah tereliminasi ya, Tante Uti ya. Saya butuhkan orang-orang yang betul-betul mengedukasi, bukan orang yang hanya bisa bicara tanpa jelas konsep pembicaraannya, bahkan gabrul ya. Saya tidak suka seperti itu. Oke. Karena di sini sudah tereliminasi pihak Kristen, maka saya harus off-kan satu pihak Muslim, tapi saya tetap masuk karena saya sudah punya beberapa catatan-catatan. Saya sekaligus moderator. Bisa dulu salah satu, mungkin Tristan bisa izin dulu Tristan. Nanti kalau ada Kristen lain masuk, Tristan boleh naik, boleh menggantikan boleh maju lagi ya, karena biar aja boleh ya. Nah, saya diam. Ya tetap di atas, standby di atas. Saya dengan Ustadz Alif dulu yang biar bersama dengan. Jaga sendal kan. Ya, tapi saya tetap moderator sekaligus narasumber. Baik.
Jadi teman-teman, room ini room edukasi, bukan room sabung Tuhan, bukan room adu Tuhan, perang Kristen ataupun Islam, bukan. Di sini adalah room di mana kita memiliki akal sehat, sama-sama meletakkan satu perspektif tentang Tuhan. Kita sepakati 5 kriteria itu, dan 5 kriteria itulah yang kita harus penuhi by dalil by akal, Oke? Baik, silakan. Kita ke Muslim ya. Tadi pihak Kristen sudah ya. Pak Setipu sudah selesai tadi ya? Belum. Oh belum. Pak Panus Oke. belum. Oke. Pak Martin Panus, silahkan buktikan 5 kriteria yang kita sepakati bahwa ini dipenuhi oleh Yesus. Anda by data, silahkan tunjukin dalilnya, dan kemudian by akal, bahwa itu masuk akal atau by faktual. Silahkan Pak Martin. Iya, terima kasih. 5 kriteria Tuhan. Ya, saya bisa dari sini mengenai Tuhan Yesus ya. Siap. Ya. Jadi pencipta yang tidak diciptakan itu menurut tadi sesuai dengan apa yang kita tetapkan ya. Itu pencipta yang tidak diciptakan. Ya, Tuhan Yesus sebagai pencipta alam semesta, karena sesuai firman dia adalah penguasa segala jagat raya. Itu menurut pemahaman saya atau Alkitabiah. Kedua, kriteria kedua, pemilik atau penguasa atas segala sesuatu, bahwa Yesus sudah diberikan kuasa atas bumi serta segala isi yang terkandung di dalamnya. Itu kriteria kedua. Ketiga, saya belum menunjukkan bukti dalilnya ya Bu ya, supaya jangan. Ya, kita tunggu dalil Pak. Kita poin pertama dulu, kerucutkan poin pertama, bahwa Tuhan itu pencipta yang tidak diciptakan. Maka bawakan dalil tentang Yesus, bahwa Yesus masuk kriteria itu. Terima kasih. Yang dalil pertama ya. Jadi Yesus pencipta yang Tuhan, tidak diciptakan. Sebagai Tuhan, ya. Tuhan Yesus sebagai pencipta didalilkan bahwa dalam Injil Yohanes bahwa segala sesuatu yang ada di bumi dan di beserta isinya di dalam bumi ini ya bunyinya belum jelas ini. Oh itu saya lewat dulu ya Ibu. Ya, saya masih menunggu dalil ya dari Pak Martin bahwa Yesus itu masuk dalam kriteria bahwa dia. Oke. Silakan Pak. Poin kedua Pak, bahwa dia penguasa segala sesuatu Pak. Kita minta dalilnya. Ya, bahwa Yesus sudah diberikan kuasa oleh Allah Bapa atas bumi serta segala isinya. Itu poin kedua. Itu kan bicara pemilik atau penguasa segala isi ya Ibu ya. Siap. Bicara Tuhan mematikan dan Tuhan menghidupkan, jelas bahwa Tuhan pernah mematikan umat manusia secara manusianya, bahwa Tuhan itu pemilik nafas ya. Kapan saja dia panggil manusia itu jelas pasti akan mati dan menghidupkan. Contohnya seperti Yesus menghidupkan Lazarus, menyembuhkan orang sakit, itu banyak. Nah, datang ke poin keempat, awal dan yang akhir, bahwa tidak ada Allah lain selain Yesus yang datang sebagai awal, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Bahwa itu awal dan akhir. Kita jelaskan dulu bahwa dia sudah ada sebelumnya, dan yang sudah ada, dan yang akan datang. Ya, poin kelima tadi tidak setara dengan apapun. Kejelasannya bahwa dari semua utusan Allah, terutama nabi-nabi ya, hanya Yesus yang satu-satunya membuat mujizat-mujizat
merubah air menjadi anggur ada, menghidupkan orang mati. Itu adalah kuasa yang tidak setara dengan nabi-nabi yang lain atau utusan-utusan Allah yang lain. Itu menurut saya tentang poin kelima itu, Bu. Jadi mengenai pembuktiannya nanti baru kita buktikan. Saya kasih kesempatan dulu kepada teman-teman. Itu aja, Bu. Oke, salah satu peserta diskusi kita yaitu Pak Sitepu, beliau mungkin ada masalah device, kita tunggu dulu. Di sini karena ada Pak Martin dan kita masih menunggu dalil, tapi kita tidak mendapatkan beberapa dalil ya yang eksplisit ya Pak Martin. Kalau memang tolong diberikan. Secara garis besarnya saja dulu. Ya, oke. Baik, Ustadz Alif, terpaksa Ustadz Alif saya ini dulu, saya rehatkan dulu sampai nanti Army of Jesus atau Pak Sitipu hadir kembali ya. Mohon maaf. Tadi Tante Uti memang meninggalkan tempat, bukan saya kick, karena Tante Uti tidak mau mengikuti apa yang kita sepakati bersama. Memang kita harus letakkan kesepakatan bersama dulu. Kenapa? Kalau tidak kita memiliki kesepakatan, untuk apa kita berdiskusi? Karena toh kita sudah berbeda. Tapi yang kesepakatan ini yang bisa kita buktikan mana yang betul-betul sesuai dengan dalil, sesuai dengan akal, ya. Jadi itu. Jadi saya tidak akan menerima orang-orang di sini yang memang sudah terbiasa dalil perang dalil yang pada akhirnya debat kusir, ya. Mohon maaf. Baik, secara universal kita gunakan 5 kriteria. Yes. Izin nanya sebentar. Pak Martin, bukankah Pak Martin itu sudah tidak menuhankan Yesus setahuku? Yang bilang siapa, Pak? Oh, enggak, klarifikasi aja. Kan kita Bapak Martin apakah menuhankan Yesus? Tetap saya menuhankan. Oke, baik. Berarti Yesus ya. Bapak Yesus. Oke. Tetap. Baik, Ustadz Alif, mohon maaf ya, saya aja yang masuk dulu ya, karena saya masih menunggu Pak Sitepu itu padanannya dengan Ustadz Alif. Nanti kalau ada teman Tristan yang menemani, nanti Tristan masuk lagi. Memang saya harus atur room saya ya, karena ini room saya tidak mau di sini room bebas seperti biasa yang perang dalil, perang ayat, ujung-ujung debat kusir ya, nggak mau saya. Baik. Sesuatu yang sudah kita sepakati bersama. Ini saya masih dari moderator ya, belum narasumber ya, izin ya, karena saya 2 profesi di sini, moderator sekaligus narasumber. Pertama, kita pihak Kristen dan Muslim tidak sedang adu Tuhan siapa yang paling jago, bukan. Tidak pantas rasanya Allah Subhanahu wa taala saya sandingkan dengan Yesus. Kita di sini sedang mengolah pikiran kita bahwa kita sepakati definisi Tuhan itu apa. Maka kita sepakati bersama tadi 5 kriteria tentang Tuhan. 1, pencipta yang tidak diciptakan, mematikan dan menghidupkan, kemudian penguasa segala sesuatu, bukan bagian tertentu, kemudian awal dan akhir, kemudian tidak setara dengan apapun. Saya minta teman-teman Kristen buktikan bahwa 5 kriteria ini Yesus masuk ke dalamnya. Yesus terverifikasi dengan 5 kriteria ini. Maka saya hanya bawa 1 dalil saja ya. Dalil saja dalam surah Al-Baqarah ayat 255 sebagai dalil yang tertulis. Nanti kita buktikan. Baik. Saya bacakan dalilnya ya, dan saya akan merujuk kepada Yesus, membantah ketuhanan Yesus setelah ini. Saya akan bacakan dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat ke-28. Allah mematikan dan menghidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan, ya. Dan kemudian surah Al-Baqarah juga yang menyatakan bahwa huwallazi khalaqalakum ma sab'a samawati. Itu ada dalilnya bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Saya bacakan dalilnya ya. Bentar, Al-Quran. Bentar ya. Jadi saya masih menunggu Pak Sitepu ya. Kalau tidak mau ikut aturan saya, tidak usah di sini. Oke. Baik, Allah pencipta yang tidak diciptakan. Tidak ada satu nas pun yang ditemukan di literatur manapun bahwa Allah pernah diciptakan, tapi Allah menciptakan. Dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat ke-29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsummastawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Itu adalah Allah. Maka Allah sesuai dalil
berhak disembah. Nah, kemudian bagaimana dengan Yesus? Bapak yang lucunya tadi adalah Pak Sitepu tadi masuk ke ranah apokrif, ya. Dia tidak membawa dalil Bible, dia membawa apokrif. Apakah beliau sudah menerima apokrif sebagai kitab suci? Yaitu apa? Kitab Thomas, Injil Thomas, yang bahkan di dalam hadis, ada di dalam Al-Quran, dia dikatakan menciptakan burung. Apakah betul Yesus bisa dikatakan pencipta, padahal dalam Al-Quran sendiri dia menciptakan karena izin Allah? Ini lucu, teman-teman Kristen mengambil dalil sumbernya dari Al-Quran dan apokrif, bukan dari Bible yang kanonik. Lucu sekali ya. Dia mengatakan bahwa Yesus pencipta karena menciptakan burung. By the way, burung sudah ada sebelum Yesus membuat burung ya. Itu yang kita bicarakan, bahwa Yesus tidak menciptakan universal, bahkan dia atas izin Allah. Ini masalah pencipta. Yesus diciptakan. Baca Wahyu pasal 3 nomor 14 ya. Wahyu pasal 3 nomor 14. Kita akan menemukan bahwa Yesus diciptakan. Saya akan bacakan dalilnya. Pak Martin silakan bantah nanti. Teman-teman Kristen yang di bawah ya, yang ingin membantu Pak Martin silakan naik ya. Kita akan naikkan teman-teman Kristen untuk menemani Pak Martin, dan nanti biar Ustadz Alif juga masuk. Wahyu 3 nomor 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Tuhan itu pencipta yang tidak diciptakan. Yesus diciptakan Wahyu 3:14. Dan dia tidak menciptakan langit dan bumi, karena yang menciptakan adalah Bapa. Maka gagal Yesus sebagai pencipta yang tidak diciptakan. Penguasa segala sesuatu, saya sudah bawa dalil. Yesus tidak pernah berkuasa di dunia. Dia sudah mengatakan, ya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu semua karena Bapa. Kemudian bahkan di surga pun dia tidak memiliki kuasa memberi tempat duduk untuk seseorang yang ingin duduk anaknya di samping Yesus. Dia tidak berhak. Apakah seperti itu yang disebut dengan berkuasa? Kemudian menghidupkan dan mematikan. Yesus menghidupkan berkat Tuhan itu sama seperti yang dilakukan Eliasa ya, yang menghidupkan orang juga. Bahkan Nabi Isa kita percaya menghidupkan burung atas izin Allah. Tapi yang tidak mungkin adalah Tuhan dimatikan dan dihidupkan. Yesus dihidupkan dalam Kisah Para Rasul dan dimatikan oleh Hansip Romawi. Maka gagallah dia menghidupkan dan mematikan. Tapi Yesus dimatikan dan dihidupkan. Itu konkret dalilnya dalam kitab kalian. Saya juga minta dalil kalau memang ada Yesus pernah menghidupkan dan mematikan ya. Menghidupkan segala sesuatu maksudnya. Kemudian dia adalah awal dan akhir. Mari kita lihat. Kalau kita bicara hanya klaim, Yesus itu secara faktual hadir di abad pertama Masehi. Lebih dulu Adam ketimbang Yesus. Kalau prainkarnasinya nanti kita bahas apakah betul itu Yesus, nanti kita bahas dalilnya ya. Dan dia mati. Sampai sekarang Yesus setelah naik ke langit tidak pernah kita lihat dia turun lagi. Ya, itu secara akal. Ya, bahwa dia dikatakan Alfa Omega dalam kitab Wahyu pasal 1, itu adalah firman Tuhan yang dianugerahkan kepada dia. Ya. Maka itu bisa kita katakan tidak valid ya, bahwa dia Alfa Omega, karena dia adalah menyampaikan wahyu yang disampaikan oleh Tuhan. Wahyu pasal 1 ayat ke-5 kalau saya tidak salah. Nah, tidak serupa dengan apapun. Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara faktual tidak ada yang serupa dengan Tuhan kami, sebagaimana Tuhannya Bani Israel tidak serupa dengan apapun. Bagaimana dengan Yesus? Yesus serupa dengan Ustadz Alif, sama-sama laki-laki. Bahkan Yesus katanya setara dengan Bapa dan juga setara dengan Roh Kudus. Mungkin mohon maaf ya kalau kita lihat konstruksi wajah Yesus menurut para ilmuwan lebih ganteng Ustadz Alif bahkan daripada Yesus menurut ilmuwan loh ya, yang ditemukan, yang membuat sketsa wajah Yesus. Mohon maaf, ini bukan pelecehan tapi fakta. Jadi 5 kriteria itu bisa tidak Yesus penuhi? Kalau memang Yesus bisa penuhi, maka valid dia sebagai Tuhan. Ya, by dalil, by faktual. Silakan teman-teman Kristen, kita sudah sepakati 5. Kecuali kalian tidak sepakat. Oh, saya tidak sepakat, hilangkan 1. Yang mana mau dihilangkan? Begitu cara diskusi. Kalau hanya sekedar adu Tuhan seperti itu, aduh, ngapain? Sampai kiamat selesai terakhir juga nggak akan selesai, ya. Oke, mungkin itu saja. Silakan Pak Martin. Ini saya lihat naikin Bang Ambrado ya, sampai saya menunggu Pak Sitepu di sini sebagai seorang pendeta ya, untuk memenuhi kriteria 5 yang sudah kita sepakati. Boleh kalian katakan tidak sepakat, hilangkan 1 atau 2 atau 3 dengan catatan bawa logika di sini. Apakah betul Tuhan tidak seperti itu? Oke, saya sapa dulu Bang Ambrado. Nanti saya akan ke Bang Martin, lalu nanti baru saya mundur, lalu maju Ustadz Alif menggantikan saya. Saya fokus menjadi moderator. Nanti masuk Bang Martin dan Tristan dan juga Ustadz Alif bersama Bang Brado. Saya sapa dulu, betulkah Kristen atau tidak? Saya mau minta waktu sedikit. Kawan-kawan di bawah tolong di follow saya ya. Follow. Ya, tolong di follow Tristan ya. Baik,
masih proses ya naiknya Bang Emrado ya. Saya mau tahu beliau Kristen atau Muslim. Saya terima Kristen saja ya. Muslim sudah cukup kami bertiga. Saya terima Kristen saja karena Kristen di sini kekurangan. Teman Kristen yang kurang di sini. Oke. Ya, kita masih di entitas atau esensi yang kita diskusikan. Kriteria Tuhan sudah kita sepakati. Kalau memang kalian tidak sepakat dengan kriteria Tuhan kita ajukan, silakan kalian bantah. Oke, mana Emrado tadi? Sorry, Emrado, halo? Testing food. Testing food. Testing. Halo? Halo? Mana nggak ada orangnya turun kok. Uni. Ini ada di sini, tapi nyangkut dia. Oh. Kalau diskusi akademis ini memang sulit untuk kalian penuhi. Kalau mau debat-debatan menang-menangan, mau jago-jago bacot, iya. Buat apa? Capek saya udah bertahun-tahun kayak gitu. Oke, Pak Martin. Jadi apa yang saya sampaikan tadi, Anda berhak untuk menyanggahnya karena Anda Kristen. Apa yang saya sampaikan tadi, dalil dari kitab Wahyu pasal 3:14 bahwa dia adalah ciptaan. Kemudian dia tidak berkuasa baik di bumi ataupun di surga. Saya sudah bawakan dalilnya. Anda boleh sanggah itu. Anda silakan catat poin-poin saya. 1 atau 2 atau Anda mau menyanggah semuanya pun boleh. Kemudian bahwa dia menyampaikan wahyu Tuhan dalam Wahyu pasal pertama ayat pertama itu silakan Anda cross check. Kemudian dia setara dengan manusia karena memang dia anak manusia. Maka gagal sebenarnya kalau saya tunjukin 5 kriteria yang kita sepakati, Pak Martin. Ya, silakan Pak Martin mungkin ingin menyanggah bahwa apa yang saya sampaikan itu salah. Sampai saya menunggu teman-teman Kristen membantu Pak Martin. Kemudian Ustadz Alif dan Tristan maju. Silakan Pak Martin. Saya tidak katakan salah, Bu. Itu keliru pemahamannya itu. Silakan. Jelaskan. Ya. Bahwa kalau sesuai dengan kriteria kedua itu sebagai pemilik, penguasa segala sesuatu, bahwa Yesus sudah diberikan kuasa atas bumi serta isinya. Buktinya bahwa setelah Yesus bangkit, ya, dari antara orang mati itu, dari kematiannya, Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan tahta Allah. Itu salah satu kriterianya. Dan tidak ada seorang pun nabi-nabi yang lain seperti siapa nabi-nabi sebelumnya, ya. Nah, itu menjadi pemahaman kami. Kenapa kami percaya bahwa Yesus itu Tuhan? Nah, itu masuk di kriteria keduanya tadi, Bu. Kenapa dia di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa? Dia akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jelas menurut Alkitab. Jadi entah menurut saudara-saudara yang agama Muslim, 2 poin Pak. Yang pertama, Bapak menyatakan dia diberi kuasa, kemudian dia menghakimi. ya, Bapak untuk belum membawakan menghakimi dalil, orang tidak yang apa-apa. hidup. Nanti kita bantu Bapak untuk tunjukkan dalil ya, karena kita ingat dalil-dalil itu. Silakan. Ya. Nanti akan dilayani oleh Ustadz Alif ya. Ya, siap, Bu. Silakan Pak. Itu Ada saja, lagi itu saja, Bu. tentang bahwa pernyataan saya bahwa Yesus itu diciptakan dalam Wahyu pasal 1 Wahyu 3 nomor 14. Bagaimana pandangan Bapak? Silakan Bapak, saya bacakan dalilnya. Ya, Dan tuliskanlah betul kepada sekali. malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Silakan Anda jelaskan atau Anda bantah bahwa Yesus adalah permulaan ciptaan dalam ayat ini. Permulaan, kalau untuk permulaan ciptaan bukan Yesus, yaitu Allah. Oke, Allah saya yang baca, saya perlihatkan dalilnya. Silakan Anda tanggapi dalil ini, bagaimana cara memahaminya. Nanti Anda akan ditanggapi sama Ustadz Alif ya. Saya lebih fokus ke penjelasan saya tadi ya. Oke, Bapak bisa baca baik-baik ya. Ini salah satu dalil bantahan bahwa dia bukan pencipta dan dia adalah ciptaan. Wahyu pasal 3 nomor 14. Kepada jemaat di Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Bapak bisa jelaskan makna dari permulaan dari ciptaan Allah ini? Silakan Bapak.
sementara saya belum bisa jelaskan, Bu. Oke, terima kasih. Belum Terima ada, kasih. belum Kita tunggu dapat nanti penjelasannya. dalilnya. Baik, Ya, poin Bu. pertama kita ngambang ya, Bapak ya. Bapak masih ngambang Ya, tentang Yesus ya, itu bukan. masih. Ya, kami membantah bahwa dia pencipta, tapi dia adalah ciptaan berdasarkan dalil Wahyu pasal 3 nomor 14. Kemudian bahwa Bapak mengatakan dia diberi kuasa, ya. Saya mengatakan dia tidak berkuasa di bumi dan di surga berdasarkan Yohanes pasal ke-5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, dan ketika dia tidak berhak memberikan tempat duduk untuk seorang murid yang orang tuanya meminta kepada Yesus untuk mendudukkan muridnya di samping Yesus. Kata Yesus, aku tidak berhak memberikannya, tetapi itu Bapa yang berhak memberikannya kepada siapa Bapa berkenan. Ya, Dan jelas maksud itu tuh, Bu. Ya, di situ Pak kriterianya Yesus tidak berkuasa baik di dunia maupun di surga, Pak. Karena ketika ada orang yang mengatakan tidak berhak, maka dia sepenuhnya tidak memiliki kuasa. Itu logikanya. Silakan Bapak jawab nanti dalil itu, bahwa dia mengatakan dia tidak berhak memberikan itu. Kemudian menghidupkan dan mematikan. Saya mengatakan bahwa Yesus pernah menghidupkan Lazarus, tapi karena Tuhan, karena dia berdoa kepada Bapa. Kemudian Elia juga pernah melakukan hal yang sama, maka Elia bukan Tuhan. Lalu saya justru membawa premis bahwa Yesus justru dimatikan oleh makhluknya, dihidupkan oleh Tuhannya dalam Kisah Para Rasul yang sudah saya bacakan dalilnya, bahwa dia dihidupkan oleh Tuhan. Kemudian Alfa dan Omega, secara faktual, secara data, Adam lebih dulu ada setelah Yesus, karena Yesus ada di abad pertama, ya itu. Dan bahkan kalau kita bicara dalam dalil Anda sendiri bahwa dia adalah Alfa Omega, dalam kitab itu dikatakan inilah wahyu yang dianugerahkan Bapa kepada Yesus. Yesus mendapatkan wahyu dari Bapa. Ingat kata wahyu, dikata wahaya, bahkan kalian Kristen mengutipnya dari Al-Quran, artinya adalah penampakan, pemberian informasi kepada pilihan-pilihan Tuhan. Itu definisi secara Islam. Kalian tidak punya definisi khusus karena itu bukan bahasa kalian. Kemudian tidak setara dengan apapun. Yesus setara dengan manusia karena memang dia manusia. Baca Filipi pasal 2 ayat 6. Bahkan dia menyetarakan dirinya, mengosongkan dirinya. Saya tidak tahu apa yang dikosongkan. Nah, 5 kriteria ini, apakah betul-betul Yesus memenuhi kriteria ini? Kalau memang Yesus memenuhi kriteria ini, maka kita biarkan, kita sepakati, kalian betul bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi masalahnya adalah 5 kriteria ini masih bisa kami kritisi dan sangat rapuh. Silakan Pak Martin lanjut dengan Ustadz Alif tentang bagaimana Anda memaknai Tuhan, dan mungkin bisa lebih mengelaborasi tema ini. Tapi saya sudah membantah 5 kriteria dan ini tidak masuk ke Yesus. Dan saya pikir Anda yang menanggapi sebagai Kristen, mungkin Anda dibantu oleh si Hotang menguatkan hujah bahwa apa yang saya sampaikan salah dan kalianlah yang benar, ya. Oke, silakan Ustadz Alif langsung diambil alih ya. Silakan, saya serahkan. Mohon maaf, Bu. Ini baterai saya lagi 1% dulu. Jadi saya turun dulu. Oke, Pak Martin. Ambil alat cas dulu. Jadi jangan marah, Bu. Saya bukan Tidak. Ya, saya memang mengatur room saya, Pak, untuk diskusi. Kita sepakati dulu apa yang memang harus disepakati secara universal, secara umum. Tapi kalau hanya untuk adu jotos, adu bacot, adu perang dalil di sini, saya tidak izinkan lagi. Itu tidak ada manfaat. Saya juga nggak mau gitu, Bu. Saya juga nggak mau, Bu. Cuma mohon maaf, ini baterai tinggal 1%. Ya, terima kasih Pak, respect kepada Anda karena Anda sudah mau berdiskusi dengan kami umat Islam. Mohon maaf kalau ada kata-kata kami yang salah. Kembali lagi, kami bukan menyerang kekristenan ya, tetapi kita membuktikan berdasarkan data dan dalil apakah betul Tuhan yang kita definisikan bersama itu kita penuhi kriterianya sebagai yang kita imani itu memenuhi kriteria yang kita sepakati bersama tadi, yaitu 5 kriteria tentang Tuhan. Saya juga minta maaf, minal aidin wal faidin. Sama-sama Pak Martin. Ya, merdeka 17 Agustus tahun 45. Ya, Pak Martin, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ya. Kembali lagi teman-teman Kristen, jikalau kalian memang punya nyali untuk diskusi dengan kami pihak Muslim, silakan naik ke atas dengan catatan harus ada kesepakatan kita untuk mosi yang kita angkat dulu. Kalau memang kita sudah berbeda, untuk apa lagi kita adu, ya? Kita secara universal saja di sini. Panggilan Yes. boleh ya? Boleh. Silakan. Panggilan Silakan. buat Abang Juleo Neo yang di bawah. Kalau bisa naik ke atas lah. Tadinya beliau kayaknya mau syahadat itu. Bapak Juleo Neo. Silakan naik ke atas diskusi sebentar. Kalau ada waktu ya. Kalau enggak ya di bawah sini. Lanjut. Oke. Baik.
silahkan respon Ustadz Alif yang belum sampai klimak dan Tristan juga belum klimak. Saya rasa silahkan antum berdua untuk menjabarkan materi diskusi kita, karena memang saya yang atur room ini, room saya yang akan atur seperti apa jalan diskusinya. Saya tidak akan biarkan terjadinya debat kusir, apalagi debat-debat yang tidak manfaat. Oke. Saya ke Ustadz Alif dulu. Silakan Ustadz Alif, poin-poin apa tadi yang diambil, kemudian jalan diskusi kita. Silakan. Jalan diskusi kita. Cek. Katanya ada doubling, masih doubling kah ini? Monitor dulu biar tidak terganggu Tes. kenyamanan diskusi. Doubling kalau aku mohon ngomong, monitor. tapi kalau Ustadz Alif yang ngomong nggak doubling. Silakan Ustadz Alif. Oke, tapi baik, terima kasih ya. Dari narasumber sudah pada tidak ada yang dari tadi mengikuti ya. Tapi oke lah, saya beberapa poin yang saya tangkap. Pertama, salah satu ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Maka nali basyarin ayu'tiyahullahul kitaba wal hukma wan nubuwah summa yaqulu linnasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyun. Al-ayah ya, sadaqallahu hadim. Terjemahnya saya lengkapkan, tidak mungkin bagi seorang yang telah diberikan kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi Allah atau penyembah Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Ini contoh para nabi utusan Tuhan, utusan Allah. Ketika kita membahas tentang para nabi, ini di surah Al-Imran ayat 79 ya. Ketika kita membahas tentang para nabi utusan Tuhan, mereka selalu mengajak agar menyembah satu Tuhan, bukan mengajak menyembah dirinya. Tidak ada satupun, karena dia memang mengajarkan tentang menyembah satu Tuhan. Nah, sebelum saya seberang ke sana ya. Lalu kedua, ada satu konsep di mana di dalam Islam Nabi kami berkata, al-yadul ulya aula miyadus sufla. Tangan di atas itu lebih utama, lebih baik, lebih mulia daripada tangan di bawah. Nah, penjabarannya adalah ketika pembahasan kawan-kawan Kristen tadi meyakini bahwa Yesus adalah seorang nabi, Yesus seorang utusan, itu data fakta valid yang tidak bisa dibantah. Maka di situ semua ayatnya ya, dia tidak pernah mengaku dirinya Tuhan, apalagi untuk disembah. Makanya ada yang menuhankannya, inilah timbul masalah. Bukti bahwa para nabi itu tidak pernah minta dirinya disembah, bahkan memerintahkan agar menyembah Tuhannya, bisa kita buka kalau di kitab kawan Kristen Matius 4 nomor 10. Sebab ada tertulis, kata Yesus, sembahlah Allah Tuhanmu, hanya kepadanya engkau berbakti. Kepada Allah diperintahkan menyembah dan berbakti. Jelas tidak pernah minta dirinya disembah. Maka ayat ini tidak bisa digugurkan. Itu seluruh para nabi. Kedua, ketika memposisikan seorang penerima dijadikan levelnya sebagai maha kuasa, maka ini konsepnya salah. Kita bisa pahami tangan di atas itu lebih mulia daripada tangan di bawah. Ketika ada ayatnya ya, ketika ada ayatnya bahwa segala kuasa telah diberikan kepadaku baik di langit maupun di bumi. Loh, dia tangan di bawah, coy. Coy lagi. Apa ya? Dia tangan di bawah penerima, bukan pemberi. Kalau penerima, konsekuensinya dia itu di bawah kemuliaannya. Karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau katakan Anda setarakan, okelah dia Yesus menjadi maha kuasa karena dia apa? Karena dia pemilik penerima kuasa. Konsekuensi yang harus Anda terima adalah sang Bapa tidak memiliki kekuasaan, karena kekuasaannya sudah dilimpahkan kepada sang anak. Pasti di sini kawan-kawan Kristen nolak, tetap Bapa maha kuasa. Kalau sang Bapa Tuhan Allah yang tidak kelihatan itu dikatakan tetap maha kuasa, artinya apa? Pernyataan Yesus bohong, karena pernyataannya segala kuasa telah diberikan kepadaku. Pasti jawabannya apa? Loh, kan Yesus dengan Bapa adalah satu. Pernyataan Yesus sendiri, Yohanes 5:26 dikatakan apa? Bapa punya kehidupan sendiri, Yesus punya kehidupan sendiri. Yesus sebagai anak manusia diberi kuasa. Jelas, kembali kepada penegasannya adalah di kitab Kristen
Ketika tadi saya ke Islam dulu. Ketika tadi Pak Pendeta yang mengatakan Yesus bisa menghidupkan burung, Yesus menciptakan burung, menyembuhkan yang buta dan yang lumpuh dan sebagainya. Di Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 110 tertulis itu semua apa? Biidnillah, atas seizin Allah yang Maha Kuasa yang berperan di balik semua itu. Yesus Nabi Isa alaihissalam ketika membahas tentang di Al-Qur'an, maka jelas dia itu hanya sebagai pelaku penerima mukjizat. Tilkar rusul fadlna ba'duhum ba'do. Itulah para utusan Tuhan memiliki kelebihan masing-masing. Ketika dikatakan Nabi Isa alaihissalam bisa menyembuhkan yang buta dan seterusnya, konteksnya pada waktu itu dia melakukan mukjizat. Loh, kalau minta tandingan sama Nabi Musa bisa membelah lautan. Tidak ada data dan fakta Yesus membelah lautan. Artinya Nabi Musa juga hebat. Nah, tidak dituhankan tapi kan oleh kaum Kristen. Lalu kembali ketika merujuk kepada kitab kawan Kristen saya bisa bacakan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah. Berarti Yesus ini yang ditakdirkan oleh Allah, yang ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Kisah Para Rasul 2:22. Jelas utusan Allah yang melakukan mutlak adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia hanya seorang manusia dari Nazaret. Nah, ini sudah banyak konsepnya. Mohon maaf kawan Kristen tadi pernyataan karena dari awal sudah menyinggung dari Al-Quran. Maka ini pembuktian di kitab Anda sendiri tidak ada ketuhanan di Dia. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Terima kasih. Ya, sama-sama Ustaz. Sebelum ke Tristan jadi tadi itu saya mau kita lebih memaparkan dari perspektif masing-masing dulu, karena saya mau bikin konsepnya saling menanggapi dulu, nanti bertanya, masuk ke ranah iman orang lain nanti di fase bertanya. Tapi ternyata mereka curi start duluan, dan itu 2 kali saya biarkan karena saya lebih mampu lakukan itu gitu loh. Nah, tadi di awal duluan Uni. Di awal duluan langsung nyebrang semua. Sudah masuk ke ranah kita. Padahal saya mau bikin konsepnya adalah kita jelaskan dulu definisi Tuhan menurut perspektif masing-masing. Lalu di mana bertemunya kita, di mana berpisahnya kita. Karena kita di sini bukan sedang perang agama siapa yang paling bukan. Saya sudah capek saya bilang seperti itu. Kita pakai prinsip universal Tuhan itu seperti apa sih? Sepakat gak sih kalau Tuhan itu pencipta yang diciptakan? Nah, itu baru saya usung seperti itu. Kalau tidak sepakat tinggal bilang, berarti sudah selesai, gagal. Oh ya sudah, saya tidak mau, Tuhan saya bukan pencipta yang diciptakan, tapi Tuhan saya yang diciptakan, kan gitu. Kan enak kita kan jujur-jujuran di sini. Dan terus apalagi yang mau naik ke sini, saya ingin kalian itu menguasai tema yang kalian usung itu, yang kalian sepakati untuk diikuti itu, kalian kuasai. Kalau bisa kalian kuasai 2 arah. Jadi ketika kalian berhujah terkait mengkritisi Al-Quran kami, kalian bawa datanya juga, sebagaimana kami bawa data ketika mengkritisi ketuhanan Yesus. Nah begitu dulu. Sekarang silakan Tristan. Ini abang si Otangnya nih gimana nih? Nanti kita sapa nih. Pak si Otang, dia mau jadi berhala dulu, tidak apa-apa. Dia mau cuma memenuhi tempat aja di sini. Kalau kalian jadi pengamat yang baik di bawah, jadi mohon maaf kawan-kawan Kristen ini ingin membuktikan ketuhanannya melalui Yesus itu melalui Al-Quran. Sementara dari Islam tidak pernah membuktikan ketuhanan, nggak butuh membuktikan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala dari Bible. Bahkan kami bisa membantah ketuhanan Yesus itu dari Bible itu sendiri. Faktanya musuh kalian bukan siapapun, tapi kitab kalian sendiri. Inilah yang terjadi. Jadi tolonglah sadar kalian sedang berhalusinasi dengan permainan kata, yakni dengan menyatakan seorang utusan untuk Bani Israel di Matius 19:24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Ingat dia diutus. Matius 5:37, Bapak yang mengutus. Ini dia pun diutus. Kemudian definisi kuasa, yakni contohnya di Quran itu Yunus ayat 25, wallahu fa'alul lima yurid. Allah berbuat sekehendak dirinya. Artinya Allah tidak diintervensi oleh siapapun dalam menentukan apapun. Ketetapannya pun sekehendak dirinya.
Beda dengan makhluk. Makhluk misalkan Matius 26 ayat 39, lalu ya maju sedikit sujud dan berdoa. Biarlah cawan ini berlalu ya Bapa, sesuai dengan kehendak-Mu, bukan sesuai dengan kehendakku. Dia ingin satu sinyal kepada Bapaknya. Ini agar kehendaknya dan kehendak Bapa sesuai. At-Takwir 29. Kehendak-Mu tidak akan berjalan kecuali kehendak Allah. Artinya Yesus di sini disetir oleh Bapaknya. Lagi-lagi Matius 5:30 tadi. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi setir. Bagaimana Tuhan itu bisa disetir? Kan lucu ini. Ini loh. Nah, dari diskusi sejak awal sampai akhir, kami Muslim sudah membuktikan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Bagaimana Allah menciptakan manusia dalam embriologi di Quran, silakan dibaca ya kawan-kawan. Kemudian teman-teman sekalian, bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Di Ambiya 30 itu sesuai dengan Big Bang. Sesuai sekali. Bagaimana nanti ada yang namanya nebula, dalamnya plasma, helium, dan hidrogen. Kemudian berpisah. Kemudian terjadinya itu seperti di surah Ar-Rahman. Seperti mawar merah yang berkilapan minyak. Jadi ledakannya itu ya. Kalau kita baca di kitab kawan-kawan seberang, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Bagaimana caranya? Nggak tahu. Bagaimana engkau menciptakan manusia? Ya Yesaya 45 ayat 12. Akulah yang menciptakan alam semesta. Akulah yang menciptakan manusia, klaimnya. Dikasih ayat, akulah yang mencurahkanmu seperti susu dan mengentalkanmu seperti keju. Ini kan ayat membuat kue bolu, bukan untuk menciptakan manusia. Sadarlah kalian ya, baik maupun Tuhan Bapa, baik maupun itu Jesus Christ sendiri, itu bukan pencipta. Pencipta siapa? Yang mampu membuktikan hakimnya adalah sains, dan dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Bukan hanya mematikan dan menghidupkan. Padahal bukan pencipta. Dibalas oleh Al-Quran dengan ayat bantahan. Allah itu pencipta. Bukan hanya mematikan dan menghidupkan, tapi pencipta. Di 1 Samuel 2 ayat 6, akulah Tuhan yang mematikan dan menghidupkan. Oh, masih jauh ini. Karena pencipta kematian dan kehidupan tentu tidak butuh nyawa. Lalu bagaimana dia hidup? Serahkan kepada Allah, serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan dan makhluk itu nggak sama. Dialah menciptakan nyawa. Sementara di teman-teman Kristen itu ada di Zakaria 12 ayat 1. Dialah menciptakan nyawa manusia, roh manusia. Kalau di Islam itu Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu. Nah, layaknya seorang manusia yang akalnya sehat. Innama yatazakkaru ulul albab. Hanya manusia yang berakal sehat yang bisa mendapatkan pengajaran. Az-Zumar ayat 19. Kalau kalian masih menyatakan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1, bagaimana kalian mau dapat hidayah? Bagaimana kalian mau bertuhan kepada Tuhan yang benar? Sampai mati sekalipun. Bahagiaan. Kasihan dulu. Lanjut. Oke. Baik, kita sapa dulu teman-teman kita, tapi sebelumnya saya mau mengatakan begini ya. Di sini diskusinya adalah diskusi yang betul bukan asumsi. Kita by data, by faktual, boleh pakai akal, ilmu apapun yang kalian mau usung di sini. It's okay, nggak masalah, asal datanya ada. Nah, kemudian di sini saya tidak menyajikan debat kusir. Ya, kenapa saya gunakan parameter universal? Nah, kalau boleh teman-teman di sini mengatakan tidak saya tidak sepakat. Tuhan itu tidak bisa dikatakan tidak setara. Bagi saya Tuhan setara. Maka kita coret itu. Maka kita sudah berbeda. Buat apa saya pertentangan lagi? Toh kalian mengimani Tuhan yang setara dengan apapun, kami tidak. Sudah selesai. Maka kita rujuk kepada poin-poin yang kita mungkin sama. Oh, kalau menurut saya Tuhan itu diciptakan Uni. Bagi saya Tuhan pokoknya diciptakan sudah. Sudah, biarkan publik yang menilai siapa yang mau ikut kalian atau tidak. Begitu caranya kalau di sini. Pakai parameter secara universal di sini, ya. Definisinya, preposisinya harus jelas di sini, baru kita masuk ke ranah diskusi selanjutnya.
selanjutnya. Kalau mau adu-adu bacot, adu-adu siapa menang-menangan, kuat-kuatan, atau penjelasannya asumsi pribadi, jangan di room saya, ya. Room saya sudah pensiun dalam hal-hal seperti itu. Baik, saya sapa di sini. Halo, si Hotang. Umat Islam tolong Ya, jaga halo. ketikan ya. Oke, si Hotang, silakan tanggapannya dari diskusi yang sudah berjalan. Ada yang mau disampaikan? Iya, katanya tadi kan jangan ada debat kusir. Tadi saya Ya. diam, tenang. Nah, saya udah tobat. Saya juga udah tobat, Kak. Bagus. Debat kusir saya udah tobat. Nah, Emang kamu pernah debat, si Hotang? Kayaknya jadi- kamu gak pernah debat deh. Hah? Oh, nggak pernah debat. Kamu Tapi kan masuk nggak- cuma kok nggak marah-marah mau aja, aku nyambung, tengok. kan? Nggak pernah nyambung, Kak. Ini ya, nggak pernah nyambung, Kak. Ya, Hotang. Ya, Hotang ini saudara kita kan Kristen, baru teman-teman sedikit aku Muslim. ngomong, kalian udah marah-marah. Enggak. Kalian Enggak, udah maksudnya ngomong ya? enggak marah, Hotang. Aku cuma mau bilang sama teman-teman Muslimku, teman-teman, udah setahu dewasa, saya kan? Hotang ini bukan macam ku perlakuan ke anak kecil. Setahu saya teman-teman, Hotang ini bukan pendebat. Dia setahu Ya, Sabar, ya. diam, tenang, dewa. Kau tadi ngomong diam aku, kan? Oh, dia mau ngomong lagi dulu, kau. Nggak apa-apa. Oke, silakan Hotang. Kami tidak ganggu kamu, silakan bicara Kan aku- Hotang. Kan aku izin dulu makanya. Kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Iya, tadi kau bilang ke kalian, tuan kalian kayak gini-gini, nggak apa-apa, diam aku kan. Jadi maumu kayak mana? Udah ya, mau buka mana? Nanti kita jawab Hotang. Kita sapa yang lain dulu. Hafiz, halo, silakan perkenalkan diri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak kenal, Hafiz. salam ta'zim kepada Uni Rifa. Waalaikumsalam Begitu juga warahmatullahi Ustadz Ali, salam kenal, salam ta'zim Ustadz. Semoga sehat selalu. Amin. Ilmu antum Waalaikumsalam. sangat-sangat luar biasa. Salam kenal juga terhadap Abangda Islam Tristan 2. Semoga sehat selalu. Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Silakan Hafiz. Salam kenal Busetu si Hotang Horasnian Hamu Sude, mudah-mudahan dapat hidayah masuk Amin, Islam. Amin ya rabbal alamin. Amos Waru Gak usah bahasa Batak lah ya. Udah apa kita? Udah ini debat-debat dingin ini. Hotang yang gitu loh, Hotang. Lanjut Bang Hafiz. Iya. Begini, saya cuman naik ke sini tuh yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan terkhusus Ustadz Alif dan Uni Rifa. Pesan saya kepada Uni Rifa sama kawan-kawan, pelan-pelan di dalam dakwahnya. Siap. Karena saya perhatikan kawan-kawan dari sebelah mulai stroke. Takutnya nanti nggak ada isi neraka. Jangan Terlalu banyak masuk Islam saya perhatikan. jangan pancing dulu. Enggak. Ini cuma guyon aja. Iya, siap. Oh ya, saya cuma itu aja. Mudah-mudahan kawan-kawan semua sehat selalu dan Amin. semoga Allah berikan kesehatan selalu dan diberikan kemudahan-kemudahan di dalam dakwahnya. Pegang itu dakwah bil hikmah ya. Saya katakan bahwa dakwah itu adalah hak seluruh umat Islam dan kewajiban ya, bukan profesi. Oke, kita sapa di sini ada Amos Waru. Halo, selamat malam Amos. Selamat malam. Ustadz Alis Tristan, kita standby ya. Di sini sesi para teman-teman Kristen bertanya. Kalau memang mereka sepakat untuk diskusi, kita ajukan lagi. Sepakat ya, Ustadz Alis standby dan Tristan standby. Silakan Amos. Saya usul mereka bertanya nih. Ya, mereka bertanya, kita menjawab. Amos Waru, perkenalkan diri Anda. Ya, nama saya Amos Waru. Suaranya dibesarkan Pak Amos. Ya, saya agama Kristen. Oke, suaranya dibesarkan Pak. Salam kenal, selamat datang di Room Uni Rifa. Silakan. Ya, selamat malam. Izin saya akan menanggapi ya. Suaranya agak kecil Pak, tolong dibesarkan sedikit, didekatkan ke mikrofonnya. Ya. Pak Amos, tolong mic-nya ditelan. Ya. Bang Mic-nya, Amos, Pak, kita ditelan, Kristen Pak. ini buat suaranya Pak, kencang Bang. Nanti di dan juga kita di bawah ini. Si Hotang dia. Ya, ada mau pijak kau, Hotang. Lo dengar?
Amos. Oke, silakan Pak. Mungkin kita bisa dengar. Nanti saya coba untuk ulangi lagi apa yang Bapak sampaikan. Silakan Pak Amos. Begini Bu, ya saya pertama-tama dulu saya akan menjelaskan tentang Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus datang ke bumi bukan sebagai Tuhan, tapi datang sebagai hamba untuk melayani. Saya baca ayatnya ya. Oke, Tuhan Yesus Bang datang Amos, bukan nggak sebagai usah Tuhan. jelaskan lagi kayak gitu Bang Amos. Udah bosan Oke, orang si itu Bang Hotang Amos. turun ya. Izin si Hotang menurunkan ya. Saya tidak sedang warung kopi. Saya tidak buka warung kopi ya di sini ya. Baik, Pak Amos, sebelum Anda menjelaskan lebih lanjut, pertama adalah room ini diperuntukkan untuk diskusi akademis. Teman-teman boleh berdiskusi dengan membawa literatur dan kita akan tetapkan parameter atau preposisinya sesuai dengan secara universal yang kita sepakati bersama secara umum. Nilai-nilai akademis kita akan pertahankan di sini, yaitu data. Kita butuh data. Tapi ketika Anda sebagai Kristen menjelaskan agama Anda karena ini room Muslim, maka Anda akan direaksi oleh pihak Islam, bisa nanti dengan pertanyaan, bisa nanti dengan pernyataan. Anda sudah siap dengan hal itu Pak Amos? Karena sejatinya Kristen di sini silahkan bertanya tentang Islam saja sebenarnya. Kalau Anda sudah menjelaskan Kristen, maka kami akan tanggapi. Apakah Anda sepakat Pak Amos? Ya sepakat, karena kan tadi disinggung tentang Tuhan Yesus bahwa dia diciptakan terus dia tidak bisa berbuat apa-apa, terus dia diberikan mujizat. Ya, Anda mau menanggapi dan melanjutkan diskusi tadi boleh, silakan. Tapi dengan catatan nanti kita akan terlibat diskusi. Boleh ya? Oke. Lanjut. Suaranya tolong Pak dibesarkan sedikit lagi. Nanti akan ditanggapi oleh Ustadz Alif. Saya akan moderasi. Moderatorkan Anda dengan Ustadz Alif. Tolong suaranya dibesarkan lagi biar kita bisa simak. Saya kasih Anda waktu 3 menit sebelum saya menyapa Capricorn Woman dan Restorative Justice. Silakan Pak Amos Warwu, sanggah, tanggapi apa yang poin-poin kami sampaikan, nanti ditanggapi oleh Ustadz Alif secara langsung. Interupsi itu suaranya dong. Suaranya coba Pak Amos dicek sound dulu. Ya, halo. Ya. Coba cek gitu. Iya, nggak enak nanti nonton di bawah dan di YouTube itu. Dengar kagak suara dia ini? Ya, coba agak diperkuat saja Pak. Mikrofonnya letakkan dekat mulut, tidak usah ditelan juga, tetapi suaranya agak diperkencangkan saja biar Bapak bisa kami dengar gitu. Atau Bapak nggak usah pakai handset, langsung ke handphonenya saja. Tapi didekatkan handphonenya. Bisa pakai speaker. Ya, oke. Seperti memang suara beliau. Oke. Ya, halo. Oke, bagus. Silakan Pak. Akhirnya. Teman-teman Kristen kan sudah menjelaskan bahwa Yesus adalah sang firman. Lihat di Yohanes ya, Yesaya 55 ayat 11. Yesaya? Yang kedua, 55 ayat 11. 25 ayat 11. Firman yang keluar daripadaku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia itu loh. Ya, Yesaya 25 ayat 11 ya. Nanti Trisan, jangan tanggapi dulu. 55. Oke, saya catat. Lanjut Pak. Ya. Terus Yohanes juga menuliskan bahwa dia adalah firman, dan Yesus juga membenarkan di Yohanes 3 ayat 16 bahwa dia adalah firman. Oke, lanjut. Betul. Kedua, tujuan Yesus datang ke dunia bukan sebagai Tuhan, tidak sebagai manusia. Ada dalilnya Matius 20 ayat 28. Bukan sebagai Tuhan tapi sebagai manusia. Ya, dia datang sebagai manusia untuk melayani. Sama seperti anak manusia. Capricorn Woman, tolong di mute dulu. Capricorn Woman, tolong di mute dulu. Sorry. Oke, lanjut Pak Warwu. Nah, di sini pernyataan Tuhan Yesus berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Oke. Terus saya akan menanggapi tadi di mana Nurisa mengatakan di Wahyu 3 ayat 14 bahwa diciptakan ya. Di situ dijelaskan permulaan atau awal. Sumber. Sumber di situ kata-kata kan? Permulaan dari ciptaan Allah. Ya, maksudnya permulaan sama dengan sumber. Artinya kan ciptakan sumber dari firman, diciptakan melalui firman. Jadi bukan diciptakan, firman itu tidak diciptakan. Karena kalau firman diciptakan, berarti Allah pernah bisu dia menciptakan firman. Dengan apa dia menciptakan firman? Seperti itu. Oke. Lalu yang ke poin berikutnya, Bu Indonesia juga mengatakan Yesus itu ketika melakukan mujizat dia berdoa, jadi berikan mujizat. Ya, tidak ada satu pun dalil di Alkitab mengatakan bahwa ketika Yesus melakukan mujizat itu berdoa dulu dia baru melakukan mujizat, seperti nabi-nabi yang lain kan mereka berdoa dulu baru mujizat itu ada. Tapi Yesus tidak berdoa dulu, langsung dia mengatakan sebelum ada mujizat itu dia meletakkan tangannya langsung sembuh atau langsung hidup. Dia mengatakan hidup, bangun orang mati. Seperti itu.
Jadi tidak ada satu, kalau ada Uni menemukan dalil bahwa ketika Yesus melakukan mukjizat dia berdoa dulu, silakan. Hanya ada satu di mana Yesus mengucap syukur ketika melakukan ini, mengadakan roti dan ikan. Tapi dia di situ tidak meminta, dia hanya mengucap syukur situ, lalu menjadi banyak ikan dan roti itu. Jadi dia tidak meminta, dia hanya mengucap syukur di situ. Jadi tidak ada satu dalil yang mengatakan Yesus berdoa dulu baru melakukan mukjizat. Sama seperti nabi yang lain. Itu aja. Lalu saya akan bertanya tentang Islam ya. Pertanyaannya. Yang pertama-tama kenapa saya tidak yakin dengan Al-Quran ini? Karena yang dibawa menyampaikan Al-Quran kan Nabi Muhammad kan dari Arab. Sementara nabi-nabi yang lain itu kan dari Israel semua. Yang kedua Nabi Muhammad tidak disertai dengan tanda-tanda mukjizat. Lalu yang berikutnya, tidak ada nabi yang menyaksikan Muhammad menerima wahyu. Satu-satu Pak, satu pelan-pelan Pak Supir. Jadi Muhammad ini kan memberitakan firman dengan dia mengutus dirinya sendiri. Karena tidak ada yang itu sudah kesimpulan ya. Itu sudah kesimpulan ya bahwa menurut Anda Nabi Muhammad mengutus dirinya sendiri, Itu kesimpulan ya. Nanti saya akan ulangi. Silakan siap-siap, Tristan boleh, Ustadz Alif, karena ini terlalu banyak yang harus ditanggapi. Terima kasih. Ada lagi Pak Amos terakhir ya, jangan terlalu banyak. Ini ada 3 pertanyaan, 4 pernyataan, 3 pertanyaan. 5 pernyataan, 2 pertanyaan. Silakan. Ada lagi? Kalau sudah tidak ada, saya akan serahkan kepada saudara saya dengan saya ulangi kembali apa yang Anda sampaikan barusan. Baik. Aku boleh nanya. Sabar Capricorn, sabar, saya jawab dulu Amos Waru ya. Silakan. Saya catat semuanya. Silakan. Ditujukan dalilnya di mana Allah langsung berbicara kepada Muhammad, berfirman kepada Muhammad dalam Al-Quran. Oke, mantap. Baik, Pak Amos Waru. Pertama menanggapi diskusi kita. Pertama, beliau mengatakan bahwa Yesus datang ke dunia bukan sebagai Tuhan tapi sebagai firman. Dia bawa Yesaya pasal 55 nomor 11. Tristan dan Ustadz Alif siap-siap ya. Kemudian dia membawa Yohanes pasal 3 nomor 16. Kemudian Tuhan apa tadi itu ya. Nah, dia mengatakan menurut Wahyu pasal 3 nomor 14 tadi firman tidak diciptakan. Bagaimana mungkin firman diciptakan? Apakah Tuhan pernah bisu? Itu juga kita bahas nanti. Saya juga akan mendapatkan bagian untuk menanggapi ini kalau nanti sudah ditanggapi Ustadz Alif dan juga Tristan. Standby Tristan, dengar Tristan? Halo Tristan? Standby. Ustadz Alif standby ya? Standby. Oke, saya ulangi lagi ya. Poinnya sudah saya sampaikan. Kemudian syubhat yang dibawa oleh Waru. Baik. Sorry ya. Pertama, subhat dari Waru, atau mau menanggapi tanggapan dulu atau saya bacakan subhatnya Ustadz Alif, karena ada 5 pernyataan 3 pertanyaan. Ya, mau saya selesaikan ngikutin moderator aja. Konsepnya silakan. Menurut Waru, Nabi Muhammad SAW itu tidak mungkin seorang nabi karena nabi dari bangsa Arab, sementara nabi-nabi dari Israel. Nah, kemudian tidak ada nabi yang melihat beliau menerima wahyu. 2. Yang ketiga, Nabi Muhammad menurut Waru mengutus dirinya sendiri. Kemudian dia minta dalil, tunjukkan Allah pernah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, silakan Ustadz Alif mau menanggapi yang mana dulu, mau bertanya lagi tentang pendekanan Waru, silakan saya ulangi sekali lagi nanti. Mau menanggapi silakan langsung ditanggapi saja. Ustadz Alif? Halo. Sorry, ya, siap. Silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama begini ya, dalam konsep pewahyuan Allah berkomunikasi dengan makhluknya dengan ciptaannya. Itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bagaimana cara berkomunikasinya. Tertera di surah 42 ayat 51 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makana li basyarin ayyukalimuhullah illa wahyan aw miwara'il hijab aw yursilar rasula payuhi biidnihi ma yasha innahu aliyun hakim.
Jadi tidak, jaringanku ya. Tidak Masih bagus, mungkin Ustaz. bagi seorang manusia untuk jelas ya. Jelas. Tidak mungkin bagi seorang manusia untuk diajak berbicara, berkomunikasi langsung dengan Allah kecuali dengan perantaraan wahyu, menerima wahyu dari belakang tabir atau dengan mengirimkan utusan yaitu para malaikat. Nah, begitulah konsep pewahyuan, komunikasi Tuhan dengan makhluknya, dengan ciptaan, dengan nabinya.